بسم الله الرحمن الرحيم يا بلبل الأغصان غرد مدى الأزمان عن أهل وحي الله عن حملة القرآن. يا بلبل الأغصان غرد مدى الأزمان عن أهل وحي الله عن حملة القرآن. في عالم الإنسان كل له ميدان وليس أعلى شان من حملة القرآن. في عالم الإنسان كل له ميدان وليس أعلى شان. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wa syukurillah wa la khawla wa la quwata illa billah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya wa la rasulahu ba'dah. Allahumma sholli ala nabiyyina Muhammad. Nah, kaifa halukum? Alhamdulillah, pada sore hari ini Allah Subhanahu wa taala mendatangkan salah seorang hamba Allah yang diberikan oleh Allah kelebihan, yaitu sebagai penghafal Al-Quran. Dan insya Allah pada sore hari ini kita semua mendengarkan penyampaian ataupun motivasi ataupun bisa juga cara, metode, trik terkait menghafal Al-Quran atau terkait yang lainnya. Dan telah hadir di hadapan kita semua beliau, dengan tidak mengurangi rasa hormat mohon izin menyebutkan nama beliau, Al-Ustadz Said Al-Maktum Al-Hafid. Nah, ini beliau merupakan penulis buku yang saya pegang ini, yaitu Jadi Hafid Sebelum Balik. Nah, antum sekalian kalau menginginkan buku ini bisa menghubungi kami, insya Allah mudah-mudahan bisa kami adakan. Nah, pada kesempatan sore ini insya Allah beliau telah hadir. Ini merupakan berkah karunia dari Allah kepada kita. Allah datangkan, Allah hadirkan salah seorang hafid Quran, yaitu beliau Ustadz Said Al-Maktum, yang insya Allah akan memberikan kita ilmu dan pengalaman. Dan beliau ini merupakan mudir juga di Pondok Pesantren Islam Alam Quran di Ponorogo, Ustaz, ya. Dan beliau telah menyelesaikan hafalan Quran 30 juz, termasuk juga keluarga beliau, kakak adik beliau juga telah menyelesaikan hafalan Al-Quran 30 juz. Mudah-mudahan barokah ilmu yang Allah berikan kepada beliau bisa ditularkan kepada kita, sehingga nantinya kita semua insya Allah menjadi penghafal Al-Quran. Ya, sebelum kita mulai, kami mohon kepada anak-anakku sekalian, silahkan nanti apa yang mau perlu ditulis silahkan kalian tulis. Apa yang mau ditanyakan siap-siap untuk ditanyakan, insya Allah akan dijawab oleh beliau. Itu sekilas biografi singkat beliau. Nah, lain hal nanti bisa kami mohon beliau menyampaikan biografi singkat untuk menambah semangat kami sebagai thalabul ilmi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati, yang kami muliakan, Ustaz Hafif selaku kandungan sejawatnya sesepuh, kemudian mudir juga mudir pondok, para ustadzah, asatid, tidak ada ustadzah jadi asatid yang hadir di sore hari ini, dan para santri yang insyaallah dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillahilladzi bi ni'matihi tatimmu shalihat wa bi fadlihi tatanazzalul khairat wal barakat. Nasyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa nasyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhul mustafa ba'dahu la nabiyya wa la rasulah. Yaqulu Allah azza wa jalla a'udzu billahi minasy syaithanir rajim.
ووصى بها إبراهيم بنيه ويعقوب يا بني إن الله اصطفى لكم الدين فلا تموتن إلا وأنتم مسلمون. Para santri yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Ini jumlah santri berapa ini, Ustaz? 170. Jumlah santri 170 itu bukanlah jumlah yang sedikit. Itu bukanlah jumlah yang sedikit. Nanti ketika sudah besar semuanya, kemudian nanti kembali ke sini, insya Allah akan menjadi awal dari sebuah peradaban yang luar biasa. Kenapa? Karena saya tadi malam tadi sama Ustaz Naim itu kok ngobrol. Beliau cerita, Ustaz, padahal di Poso ini sudah lama amanah ini melahirkan generasi, tapi ternyata sekarang kok nggak ada yang mau kembali ke sini. Itu sama Ustaz, kayak di Kangean juga gitu Ustaz. Oh, itu ratusan dai-dai Kangean itu berada di Jawa. Ketika sudah besar kemudian nggak kembali ke Kangean. Nah, mudah-mudahan yang di sore hari ini nanti setelah melanjutkan misalnya lembaga pendidikannya di Jawa tetap harus kembali ke sini. Nah, karena PR kita adalah di sini. Baik para santri yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Fa bi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban. Allah ulang berapa kali ini? Dalam satu surat Ar-Rahman. 40 kali? Banyak kali? Ya, kurang lebih 31 kali. Nah, kemudian ayat ini adalah mempertanyakan kepada kita. Allah mempertanyakan kepada kita tentang sudah berapa banyak kenikmatan yang telah kita lalaikan. Nikmat sehat, nikmat sempat. Bahkan nanti kalau dikaitkan summa latus'alunna yauma idzin anin naim, nanti akan ada satu hari yang semuanya akan ditanya oleh Allah. Salah satunya adalah tentang nikmat kenyang. Ternyata kenyangnya kita itu akan ditanya oleh Allah Subhanahu wa taala, nikmat kenyang setelah lapar. Itu akan ditanya oleh Allah. Nah, sekarang bagaimana dengan umur kita? Bagaimana dengan usia kita? Sekarang kita sudah Allah titipkan kepada kita umur, masa muda, itu akan ditanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Apa yang telah kita perbuat di usia muda? Jangan-jangan di pesantren kita habiskan untuk tidur, untuk santai. Bahasanya para ulama itu di pesantren itu adalah berdarah-darah. Bukan berarti saling jotos, tapi artinya berdarah-darah itu adalah betul-betul belajar. Maka jangan sampai kita yang barangkali di sini 3 tahun atau lebih mungkin ini 6 tahun. Berarti ada SMA-nya sudah. Iya. 6 tahun ya. Kurang lebih 6 tahun. Jangan sampai kita 6 tahun ini waktu berjalan begitu saja tanpa mendapatkan sesuatu yang besar. Ya, tentunya ilmu yang insya Allah akan dapat di sini dan akan lebih besar lagi kalau ilmu itu nanti diiringi dengan tambahan-tambahan hafalan Quran kita. Kita tidak ada cara untuk membalas jasa orang tua kita kecuali membahagiakan mereka di akhirat. Kita sudah banyak sekali membuat orang tua kita menangis bahkan meneteskan air mata. Maka jangan sampai menangisnya orang tua di dunia ini kemudian terulang nanti di akhirat. Bagaimana caranya? Caranya adalah kita menjadi para penghafal Quran. Kita menjadi para penghafal Al-Quran. Menjadi para penghafal Al-Quran, dengan itu nanti kita bisa mempersembahkan sepasang mahkota kepada kedua orang tua kita. Para santri yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, betapa bahagianya ketika di akhirat nanti kita dikumpulkan di padang mahsyar, tiba-tiba kita diberi tiket oleh Allah Subhanahu wa taala untuk mempersembahkan mahkota kemuliaan kepada bapak ibu kita. Kita tidak mungkin bisa membalas jasa kedua orang tua kita walau hanya setetes air susunya, tidak mungkin. Maka caranya adalah
kita dengan membahagiakan mereka, mendoakan mereka, kemudian kita menjadi para penghafal Al-Quran. Kemudian berikutnya adalah bagaimana metodenya. Ini kan yang sering jadi apa namanya? Sering jadi pertanyaan, bagaimana metodenya, bagaimana cara menghafalnya. Nah, kalau di sini akan saya sampaikan metode tadabburnya ya. Kalau tadi itu kan tadrijian di bedah buku itu khusus anak-anak. Nah, ini metode tadabbur akan kita sampaikan. Metode tadabbur itu cocok untuk anak SMP, apalagi di sini diajarkan bahasa Arab. Metodenya. Nah, kemudian sebelumnya saya sampaikan dulu, kita santri ini tipenya beda-beda. Nah, kalian misalnya ada yang tipenya auditori, cepat dengan pendengaran. Tanda-tandanya kalau kalian merasa terganggu menghafal di tempat ramai, berarti itu tandanya tipenya auditori. Maka nanti silahkan memposisikan diri ya. Besok misalnya. Saya di sini nggak tahu apakah ada program tahfidz atau tidak, tapi ketika kalian nanti mau menghafal kok terganggu di tempat ramai, berarti tipenya auditori. Maka itu nanti cara menghafalnya adalah harus mencari tempat-tempat yang sepi. Nah, kemudian yang kedua ada tipe itu namanya visual. Itu biasanya lebih cepat menggunakan Quran berwarna. Nah, makanya hindari gonta-ganti mushaf, gonta-ganti Quran itu tidak boleh. Yang tipe ini dilarang keras ya. Gonta-ganti Quran, karena sebenarnya kita menghafal Al-Quran itu bukan hanya otak kita, tapi juga penglihatan kita itu menghafal, menangkap. Oleh karenanya tidak boleh gonta-ganti mushaf. Nah, kemudian yang ketiga tipe ini adalah tipe unik, yaitu kinestetik. Biasanya saat menghafal itu sukanya jalan-jalan sambil nunjuk-nunjuk, itu biasanya tipenya kinestetik. Nah, silakan nanti menghafalnya ya seperti itu sambil jalan-jalan, enggak apa-apa. Ini masih luas kan ke sana. Ya, yang penting jangan nyebrang sungai situ. Ya. Nah, setelah itu baru kita nanti memahami bagaimana metodenya. Ya, kita jangan sampai tidak tahu posisi kita ini auditori, visual atau kinestetik. Jangan sampai tidak tahu itu. Itu di awal kita sudah harus tahu sehingga kita bisa melangkah ke tahapan berikutnya, yaitu menggunakan metode apa. Nah, kalau di pesantren saya juga MTS sama dengan di sini yang tingkat SMP-nya. Nah, itu MTS kita pakai metode namanya metode tadabbur. Bagaimana cara menghafalnya? Cara menghafalnya adalah misalnya ini satu muka ya. Ya, gampangnya itu surat apa yang paling gampang lah dari Al-Baqarah. Al-Baqarah apa juz 30? Ya sudah juz Al-Baqarah. Ya, juz 30 lah ya. Ya. Dari misalnya mau menghafal satu halaman ya. Tahapan pertama itu dibaca satu halaman. Bagaimana cara bacanya? Ya harus mantap, minimal kita yang dengar. Jangan sampai baca Quran kok kayak suara tawon, geremeng gitu, nggak jelas gitu. Harus jelas minimal untuk diri kita. Itu baca dulu sampai betul-betul lancar. Kalau perlu setorkan dulu ke Ustadz, ini saya besok mau hafalan halaman ini, surat ini. Setorkan dulu biar dikoreksi oleh Ustadz sehingga kekurangan kesalahannya itu tidak terlalu banyak. Nah, kemudian ketika sudah lancar, sudah mantap bacaan, beranjak ke tahap yang kedua. Tahap yang kedua itu adalah mulai memahami artinya. Ini namanya metode tadabbur. Dipahami dulu artinya. Satu, alur cerita ayat yang ingin kita hafal itu dipahami dulu. Nah, kemudian yang ketiga baru dipahami ayat demi ayat. Ya, misalnya tadi saya contohkan juga ya surat Al-Infitor ya. Nanti boleh surat apa saja boleh. Ya, tapi penerapannya seperti itu. Misalnya Al-Infitor. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Idzas samaa'u fatarat. Berapa kali dibaca? Sampai hafal. Boleh 20 kali, boleh 17 kali, boleh 50 kali. Ya. Tapi intinya sampai hafal. 50 kali juga ya, kalau nggak hafal ya tetap harus lanjut hafal. Intinya sampai hafal. Kalau 3 kali sudah hafal ya sudah. Idzas samaa'u fatarat. Dibayangkan apa itu artinya? Idzas samaa'u fatarat.
apabila langit terbelah ya. Nah, itu satu ayat itu diulang-ulang itu sampai lancar. Kalau sudah lancar wa idzal kawakibu tatharat, ayat kedua sama dipahami, artinya juga dipahami. Nah, misalnya sudah lancar ayat kedua baru kembali ke awal, sama lah dengan metode-metode yang kita pakai. Cuma bedanya ini pakai tadabbur. Jadi sekalian terjemahnya dipahami. Ketika ayat dibaca, terjemah dibayangkan. Ayat dibaca, terjemah dibayangkan. Mata melihat ayat, telinga mendengarkan, otak merekam. Itu bedanya. Bahasanya adalah visualisasi tadabbur. Ayat dibaca, terjemah dibayangkan. Ayat dibaca, terjemah dibayangkan. Begitu seterusnya. Ayat dibaca, terjemah dibayangkan. Itu metode tadabbur. Kalau ayat kedua ini sudah lancar, gabung lagi dari awal. Idzas sama'u fatarat wa idzal kawakibu tatharat. Dua ayat lancar ditambah ayat ketiga. Wa idzal biharu fujirat wa idzal biharu fujirat. Apabila lautan meluap. Kalau sudah lancar ayat ketiga, kembali lagi ke awal. Idzas sama'u fatarat wa idzal kawakibu tatharat wa idzal biharu fujirat, dan seterusnya. Begitu seterusnya. Nah, lalu bagaimana caranya agar hafalan itu kuat? Maka jangan sekali-kali melangkah ke hafalan berikutnya, menambah hafalan baru sebelum hafalan lama ini kuat. Makanya menghafal itu memang butuh kerja keras. Ya, tidak boleh santai penghafal Al-Quran itu. Ya, penghafal Al-Quran itu nggak ada waktu di jam sepertiga malam santai, itu nggak ada. Ya, maka perlu dipertanyakan kekuatan hafalan kita kalau malam-malam kita itu tidak kita gunakan untuk murojaah. Ya, makanya minimal kalau sudah selesai 30 juz itu minimal sehari 1-2 juz. 1-2 juz. Sesibuk apapun itu tidak boleh. Misalnya kayak saya ada acara keluar seperti ini harus di sepertiga malam itu harus. Ya, nanti kalau kok santai setelah 3 hari misalnya nggak murojaah, itu semakin lama tidak murojaah, semakin aras-arasan, semakin berat untuk mengulanginya kembali. Maka tidak ada istilah libur dalam menghafal Al-Quran. Maka seorang penghafal Al-Quran yang sudah selesai 30 juz itu bukan berarti tambah santai, justru tanggung jawabnya semakin besar. Tanggung jawab adalah murojaah tentunya, kemudian yang kedua adalah memahaminya, mentadaburinya, dan paling penting adalah mengamalkan dalam kehidupan sehari-hari, sehingga ahlul Quran itu adalah akhlaknya Al-Quran. Jadi bukan hanya hafal lafadznya, tapi juga menjaga maknanya dengan penerapan Al-Quran itu dalam kehidupan sehari-hari. Nah, kemudian bagaimana kalau hafalan sudah sampai misalnya 5 juz ya? Di sini berapa Ustaz targetnya Ustaz? 5 juz. Ya, 5 juz 6 tahun. Ini ringan sekali ya. Ya, ringan sekali di pondok kita MTS Hafidz Al-Quran itu setengah semester Ustaz. 6 juz. Ya, 6 juz setengah semester. Ya, 6 juz. Apakah bisa? Bisa. Ya, jadi di sana juga ada 18 pelajaran yang harus disampaikan. Nah, kita kan kadang beralasan itu, nah di sini banyak kurikulumnya di sini padat, misalnya pelajarannya banyak. Sebenarnya enggak. Selama masih ada waktu malam berarti kita masih punya waktu untuk menghafal Al-Quran. Jadi kalau di sana waktu tahfidz itu pagi, itu habis subuh itu sampai jam 5 atau maksimal itu jam 6:30 maksimal tahfidz. Nah, kemudian setelah itu anak-anak mandi, sarapan dan lain-lain, nanti jam 8 kurang seperempat itu kosakata, kemudian jam 8 sampai 8:30 itu waktunya mengulang. Jadi yang dihafal tadi pagi, yang disetorkan 1 halaman atau 2 halaman ke ustadznya, itu setengah jam itu harus diulang minimal 10 kali. Bagaimana cara mengulangnya? Ada 3 tahapan. Cara mengulang itu 1, bacaan paling santai dulu. Ibarat makan itu dinikmati betul. Idzas sama'u fatarat. Betul-betul dinikmati dulu.
Nah, tahapan yang kedua, idzas sama'u fatarat. Yang ketiga dipercepat sekali. Idzas sama'u fatarat, idzas sama'u fatarat. Begitu. Kadang orang itu bisa baca cepat tapi lambat tidak bisa ya, karena tidak menggunakan 3 tahapan tadi. Jadi selama setengah jam itu harus mengulang satu halaman itu sebanyak 10 kali. Nah, nanti jam setengah 9 baru masuk MTS. MTS itu sampai jam 2. Jam 2 keluar kelas, kemudian nanti dipotong makan tadi, zuhur dan istirahat siang. Nanti jam 2 anak-anak keluar. Habis asar murojaah lagi. Habis asar murojaah apa yang dihafalkan di pagi hari tadi selama 1 halaman itu. Berapa kali ngulangnya? 2 sampai 3 kali. Dan disinilah yang menentukan, hafalan sore itu menentukan anak itu bisa lanjut apa tidak. Kalau lancar berarti bisa lanjut ke besok, kalau tidak berarti besok dia harus ngulang 1 halaman itu. Lalu bagaimana dengan malam harinya? Malam harinya adalah menghafal pelajaran, menghafal Al-Quran yang akan disetorkan besok hari. Sehingga belajar malamnya itu bisa dibilang tidak ada Ustaz. Jadi belajar malam itu tidak ada, tapi ternyata ya nilai anak-anak itu tinggi-tinggi. Jadi mungkin ya berkah Al-Quran juga, nilai umum anak-anak itu sangat baik-baik. Artinya Al-Quran itu tidak berdampak negatif pada pelajaran-pelajaran lainnya. Nah, kalau di sini saya tidak tahu berapa pelajaran yang disampaikan. Kalau di sana itu 20-an, sekitar 20-an. Nah, dari MTS saja itu 14, kemudian ditambah nahwu sorofnya, ditambah pelajaran-pelajaran lain itu kurang lebih 20-an. Para santri yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ya kurang lebih seperti itu metodenya. Nah, sekarang saya lebih butuh diskusi. Lebih butuh diskusi karena bisa jadi saya panjang lebar menyampaikan tapi tidak menjadi kebutuhan anak-anak. Nah, barangkali ada tanya jawabnya. Kalau motivasi untuk menghafal, saya kira semuanya sudah pengen menghafal ya. Cuma kadang seakan-akan tidak mampu. Nah, itu yang tidak boleh. Padahal kita ini semuanya dimampukan. Tidak ada yang tidak mampu. Tidak ada yang tidak mampu. Semuanya yang masuk pesantren tahfidz alam Quran itu mampu. Banyak yang bilang tidak mampu, tapi bagi saya kaitannya dengan Quran itu mampu. Allah berfirman, "Wa laqad yassarnal Qur'ana lidzikri fahal min mudzakir." Allah ulangi 4 kali dalam satu surat dengan lafaz yang sama, tidak ada satu perubahan kata atau tanda baca pun. Ini menunjukkan betapa seriusnya Allah Subhanahu wa taala menyampaikan bahwa belajar, menghafal, membaca Al-Quran itu mudah. Bahasanya di sini Quran lagi. Jadi tidak menggunakan surat ini, ayat ini. Semuanya Quran itu dipermudah. Lalu bagaimana kalau ada ayat misalnya sulit, halaman sulit, surat sulit? Itu sebenarnya enggak sulit. Enggak ada surat-surat ayat-ayat yang sulit, itu enggak ada. Yang ada itu butuh waktu tambahan. Ada butuh waktu lama. Kenapa? Karena Allah ingin mengetahui satu kesabaran kita. Kita sabar enggak dengan ayat ini? Contoh saja. Ayat yang paling panjang dalam Al-Quran adalah ayatul dain, ayat 182 dari surat Al-Baqarah. Di situ Allah uji kita dengan satu ayat yang sangat panjang, 1 halaman itu. 1 halaman, tapi Allah berikan setelahnya itu kemudahan, yaitu lillahi ma fis sama dan seterusnya. Itu kan sudah sering kita dengar sehingga kita mudah. Begitu dalam menghafal Al-Quran itu, kalau tidak percaya silahkan tanyakan kepada orang yang sudah hafal Al-Quran. Ternyata menghafal itu gampang. Kenapa gampang? Karena mereka sudah hafal. Saya dulu mendapatkan wasiat dari guru saya. Mendapatkan nasihat yang sangat berharga. Anakku, di dalam Al-Quran itu adanya surat yang paling susah. Pertama, tidak ada satu ayat surat pun yang susah dihafal. Kalaupun ada satu surat yang paling susah. Surat apa itu, Ustaz? Surat Al-Fatihah. Jadi kalau surat yang paling susah saja sudah kamu hafal, bagaimana dengan yang lebih mudah lainnya? Jadi ke belakang itu sudah lebih mudah. Ya, makanya
berpikir itu mindset itu harus dibangun dari awal. Jangan sampai kita membayangkan dalam Al-Quran kok ada yang susah. Jangan, hilangkan itu. Ya, mungkin kita pernah baca satu kisah ketika seorang anak datang kepada bapaknya menanyakan, Pak, ini mulai menghafalnya dari awal apa depan? Oh, dari belakang saja, nak. Karena nanti surat Al-Hadid itu susah. Akhirnya terbayang di benak anak Al-Hadid itu susah. Ya, biasanya satu surat itu hafal sepekan 2 pekan, nah Al-Hadid itu sampai berbulan-bulan nggak hafal. Kenapa? Karena mindset anak itu sudah susah. Makanya kita jangan sampai beranggapan bahwa di dalam Al-Quran itu ada ayat yang susah, ada surat yang susah. Semuanya gampang. Kenapa sulit? Karena kita masih belum serius menghafal atau belum hafal. Nah, makanya bayangkan saja Al-Quran itu terdiri dari 114 surat. Surat-surat itu hanya terkumpul dari ayat-ayat, dan ayat-ayat itu terkumpul dari kata-kata. Kata-kata itu terkumpul dari huruf-huruf. Wah, ternyata kita hanya menghafalkan hurufnya. Hanya menghafalkan huruf. Nah, masa enggak mampu. Jadi jangan bayangkan tebelnya. Kita bisa ke bawah mimpi kalau membayangkan tebelnya itu. Ya. Jadi bayangkan, mulai dari tadi sudah kita sampaikan, mulai dari yang ringan-ringan dulu, yang gampang menurut kita. Kalau menurut kita Al-Fatihah gampang, ya sudah Al-Fatihah. Tapi masa Al-Fatihah terus. Kalau menurut kita An-Nas gampang, ya dari An-Nas saja. Tapi ya masa An-Nas terus. Makanya mulai dari yang termudah. Bismillah, insya Allah dimudahkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Yang paling penting adalah kita harus yakin Allah akan memberikan jalan kepada kita ketika kita sudah berikhtiar. Maka nggak ada lagi, misalnya besok ini pagi hari itu sudah harus bangun jam 1 malam. Nah, kita anak-anak santri-santri kita itu Ustaz, awalnya berat sekali. Ya, awalnya berat sekali itu murojaah 1 malam, tahajud 1 juz itu awalnya berat sekali. Dan itu diimami oleh santri kelas 3. Nah, begitu seterusnya. Tahajud malam itu awalnya berat sekali. Tapi kita biasakan anak itu jam 2 sudah bangun untuk mengulangi hafalannya dan untuk menambah hafalannya. Karena tidak ada waktu yang lebih baik untuk menghafal melebihi daripada di sepertiga malam itu. Inna nasyi'atal lail hiya asyaddu waqa'an wa aqwamu qila. Jadi di sepertiga malam itu adalah waktu yang paling tepat untuk menghafal Al-Qur'an. Jika kalian pengen menghafal Al-Qur'an lebih serius, maka mulailah di sepertiga malam. Dan jangan pernah mengatakan tidak ada waktu. Ya, kita termasuk ingkar waktu kalau bilang tidak ada waktu. Katakan saja saya tidak mampu mengatur waktu. Banyak orang lebih sibuk daripada kita tapi bisa mengatur waktu. Banyak santri yang lebih padat kegiatannya dari kita tapi mereka bisa menghafal Al-Quran. Oleh karenanya para santri yang dimuliakan Allah Subhanahu Wa Taala, semoga ya di sini targetnya 5 juz dalam 6 tahun, 6 tahun itu bisa terwujud. Syukur-syukur nanti ada target tambahan, paling enggak 6 juz lah setahun, 1 juz. Syukur-syukur naik menjadi 12 juz. Ya. Atau mungkin ada kelas khusus ya, kalau di Jawa itu ada program biasanya kelas khusus yang punya kemampuan menghafal itu disendirikan, diberikan ruang untuk menghafal. Nah, di situ biasanya diberi kelonggaran untuk tidak mengikuti pelajaran lainnya. Baik, barangkali ada yang ditanyakan, ada kendala dalam menghafal, dipersilahkan. Itu oleh santri yang kita didik. Itu saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Iya, kalau tipe, ya bukan metode ya yang ditanyakan, ternyata tipe. Jadi banyak sekali sebenarnya tipe, ada yang namanya olfaktori dan lain sebagainya, itu banyak sekali. Tapi kesimpulannya itu ada 8. Tapi kesimpulannya dijadikan 3 tadi. Dan macam-macamnya cara membedakannya insya Allah di buku ini sudah ada ya. Insya Allah di buku ini sudah ada tanda-tandanya bagaimana kita mengetahui anak itu tipenya visual. Bagaimana anak itu misalnya kok bisa dikategorikan auditori. Nah, itu di buku ini sudah dijelaskan. Tadi tanda-tandanya salah satunya sudah saya sebutkan. Kalau tipenya auditori itu biasanya cepat menggunakan dengan talaki tadi. Artinya dengan suara, dengan murotal. Itu tipenya auditori. Dan dia merasa tidak nyaman menghafal di tempat yang ramai. Itu salah satu tanda anak itu masuk kategori auditori.
Nah, kalau visual biasanya dia lebih cepat menghafal dengan melihat mushaf langsung. Nah, kalau auditori tadi dia lebih cepat diperdengarkan. Nah, kalau visual itu lebih cepat dia menghafal dan melihat langsung daripada diperdengarkan. Nah, yang kinestetik itu lebih cepat dia ketika dia diberikan kebebasan menghafal sambil bergerak. Nah, itu cocok sekali itu menghafal pakai gerakan-gerakan itu cocok sekali untuk tipe kinestetik. Ya. Nah, terus yang terakhir tadi apa sih? Mungkin selain 3 itu kan ada yang 4 ke 5. Ya, itu semuanya sudah kita rangkum di situ sebenarnya. Yang terakhir tadi lah mengajar bagaimana untuk bisa melihat atau memilah anak ini yang apa karakter anak ini yang bagaimana untuk mengetahui anak karakter itu bagaimana caranya dari karakter dari satu tiga ini. Iya, baik. Coba saya pinjam bukunya. Ya. Ya, di buku ini insya Allah halaman nah ini Ustaz, mengenal pola menghafal anak ini 109 ya. Ini 109. Jadi nanti di sini bisa digunakan untuk memilih ya, kelompok. Maka sebaiknya membuat kelompok halaqah itu sesuai dengan tipenya tadi. Walaupun nanti ketiga tipe itu akan lebih maksimal ketika disatukan. Misalnya tipe visual, kinestetik, dan auditori itu bisa disatukan. Jadi bukan tidak bisa disatukan. Dan akan lebih maksimal hasilnya ketika tiga tipe ini disatukan. Nah, di sini ciri-cirinya kalau misalnya di sini nih milih santri ya. Nah, santri yang merasa lebih mudah mengingat daripada yang didengar. Nah, itu angkat tangan biasanya santrinya. Santri yang lebih mengingat dengan asosiasi visual, dengan gambar-gambar, itu angkat tangan. Kemudian santri yang membacanya lebih cepat, cenderung bacaannya cepat, angkat tangan lagi. Santri yang tidak mudah terganggu oleh suara. Ini tipe visual ya, visual. Angkat tangan lagi, berarti dikelompokkan ya seperti itu. Sekarang mencari kelompok yang tipenya auditori. Auditori mudah terganggu oleh suara. Yang merasa terganggu, contoh sekarang yang mudah terganggu oleh suara saat menghafal, coba angkat tangan. Ya. Oh. Ya, tapi nanti akan berkurang nanti. Lebih suka membaca dengan keras dan mendengarkan. Ya. Kok langsung habis? Kemudian tempo bacaannya lambat. Iya, nggak seneng yang cepat-cepat itu nggak seneng. Nah, kalau masih bertahan sampai akhir nanti suka menirukan irama syekh tertentu. Dapat mengingat suara dengan mudah. Nah, itu kalau terus bertahan sampai ini disebutkan berarti dia tipenya auditori. Nah, begitu juga mencari yang tipenya kinestetik. Siapa yang menghafal dengan cara berjalan? Ada? Ini tipe ini sebenarnya nggak banyak ini. Tipe ini nggak banyak. Ya. Siapa yang lebih banyak bergerak saat menghafal? Siapa yang lebih cepat menghafal menggunakan gerakan? Nah, itu tipenya kinestetik. Siapa yang saat menghafal sambil menunjuk-nunjuk? Tapi jangan sampai menunjuk hidung orang. Nah, kemudian siapa yang menggunakan jari untuk menunjuk Al-Quran ketika membaca? Misalnya itu kan biasanya tipe kinestetik itu nggak marem kalau nggak gini ke mushaf itu. Tipe kinestetik itu kurang marem kalau nggak sambil nunjuk ini. Ya seperti itu cara menentukannya di sini insya Allah halaman 109 sama 110. Ya seperti itu Ustaz. Ya. Jawabannya ada di buku ini. Pertama itu para kita baca bukunya di halaman 109 dan 110. Baik, para Ustaz ini ada santri terakhir mungkin akan dia alhamdulillah.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Zulfikar Kamyori. Saya cuma apa saja yang tidak boleh dilakukan pada saat menghafal. Apa saja yang tidak boleh dilakukan pada saat menghafal. Ya, ini pertanyaan yang jarang sekali ditanyakan oleh para penanya. Apa saja yang tidak boleh dilakukan saat menghafal? Yang pertama, tidur. Tidak boleh ngantuk ya. Ya, karena ini tantangan penghafal Al-Quran. Saat menghafal biasanya tahu-tahu Qurannya sudah di atas kepalanya, dia sedang tidur. Jadi saat menghafal itu nggak boleh ngantuk. Kalau saat menghafal. Tapi kalau pantangan penghafal Al-Quran itu banyak sekali. Pantangannya adalah misalnya tidak boleh maksiat. Maksiat apa penghafal Al-Quran? Apa yang sering dilanggar oleh penghafal Al-Quran? Bukan membunuh, bukan mencuri. Tapi kemaksiatan penghafal Al-Quran itu adalah meninggalkan. Nah, itu sudah pasti itu. Meninggalkan murojaah. Itu kemaksiatan para penghafal itu adalah meninggalkan murojaah. Jadi kemaksiatannya penghafal Al-Quran tidak harus membunuh orang, tidak harus mencuri, tidak harus meninggalkan sholat, tapi kemaksiatannya adalah meninggalkan murojaah. Yaitu tadi yang pertama adalah hindari ngantuk ya saat menghafal. Nah kemudian yang kedua, hindari saat menghafal itu keburu-buru. Jadi saat menghafal itu nikmati betul. Ibarat kita makan lauk lauknya itu lauk yang paling kita senangi, yang paling kita sukai. Ya kita kan kalau makan kemudian lauknya paling kita suka itu biasanya kita pelan-pelan sekali. Kita nikmati sampai kita ngunyah itu pelan-pelan sekali. Nah begitulah menghafal Al-Quran, harus dinikmati betul. Tidak boleh tergesa-gesa. Boleh cepat tapi tetap harus memperhatikan kaidah-kaidah tajwid. Nah kemudian yang ketiga, saat menghafal itu kita tidak boleh, pikiran kita tidak boleh kemana-mana. Tidak boleh kemana-mana. Itu Al-Quran di depan kita tapi pikiran kita ada di pasar. Ya, Quran yang kita lihat, ayat yang kita lihat, Quran yang kita pegang, tapi otak kita itu belanja. Nah itu nggak boleh, harus fokus. Saat menghafal itu fokus. Maka kenapa ada seorang penghafal Al-Quran kok kadang pusing ya? Ada penghafal Al-Quran yang pusing. Ya, itu pusing itu karena tidak fokus. Tidak fokus. Kalau fokus tidak akan pusing. Kalau fokus kok pusing berarti dia ada jinnya. Ya, makanya menghafal Al-Quran itu harus fokus ya. Ya, jadi 3 itu minimal ya. 1 tidak boleh ngantuk, yang kedua tidak boleh tergesa-gesa, dan yang ketiga kita harus fokus. Tapi kalau menggunakan metode tadabbur, insya Allah konsentrasi bisa maksimal. Ya baik, itu yang bisa saya sampaikan. Ini pertanyaan yang luar biasa ya. Ada 3 tempat yang tidak boleh. Iya, minimal 3 ya. Tidak boleh ngantuk, tidak boleh tidak boleh keburu-buru, dan tidak boleh kehilangan konsentrasi. Ya, artinya harus fokus, menghafal itu harus fokus. Fokus pada ayat yang kita baca. Jangan mikirkan misalnya ini halaman pertama dari halaman kelima dari surat Al-Baqarah. Itu fokus ke lembar itu saja, fokus ke ayat itu saja. Jangan mikirkan ayat-ayat berikutnya dulu. Karena nanti bisa kacau. Ya, baik, seperti itu. Saya kira cukup untuk pertanyaan. Ada lagi yang bertanya? Ada ya? Ya cukup karena nanti jam 6 ini persiapan yang lain. Kalau kita memperkenalkan model-model qiraah Al-Quran,
Alhamdulillah di sana kami kami mengirim alumni untuk sekolah di Nasional Bukan Nasional Bukan Jepang. Alhamdulillah sudah balik sudah khusus. Alhamdulillah. Ini merupakan bagian dari kami dan kami nama. Insyaallah luar biasa. Ya, mungkin boleh anak-anak sekalian kita dengarkan bersama dengan baik apa yang nanti akan dibacakan oleh Ustaz Dewa Al-Quran, dan mudah-mudahan nanti ada beliau akan bisa kita terus setiap hari di kolam atau di video audio di kondisi, sehingga kita akan bisa terkenang dan bisa mudah juga menghafal sebagaimana yang mohon dengan tidak sama. Saya. Oh, iya. Tapi saya sebelumnya minta maaf ya karena suara saya serak. Mungkin saya cari surat yang pendek-pendek saja. Di sini nanti juga akan dilengkapi oleh Ustaz, siapa namanya Ustaz? Yang dari Nasional Quran? Ayas, ada beliau. Iya, Ustaz Ayas. Luar biasa. Baru lulus. Jadi di sana juga ada Ustaz kita itu dari Palu, dulu dari DS, kemudian di Nasional Quran. Dan sekarang ngabdi ngajar di Pesantren Tahfidz Alam Quran. Ya baik, saya baca surat yang pendek yang tadi sudah saya bacakan, itu surat karena saya suka artinya, ini surat favorit saya. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. إذا السماء انفطرت وإذا الكواكب انتثرت وإذا البحار فجرت وإذا القبور بعثرت علمت نفس ما قدمت وأخرت يا أيها الإنسان ما غرك بربك الكريم الذي خلقك فسواك فعدلك في أي صورة ما شاء ركبك كلا بل تكذبون بالدين وإن عليكم لحافظين كراما كاتبين يعلمون ما تفعلون إن الأبرار لفي نعيم وإن الفجار لفي جحيم يصلونها يوم الدين وما هم عنها بغائبين وما أدراك ما يوم الدين ثم ما أدراك ما يوم الدين يوم لا تملك نفس لنفس شيئا والأمر يومئذ لله. اللهم ارحمنا بالقرآن. Kemudian ini kita kira mau Ini muratan syekh nafsi.
Ya, irama sendiri yang ini. Ya, saya kebetulan kurang begitu tertarik dengan syekh tertentu dan tidak ada syekh favorit. Kenapa? Karena saya ini kemampuannya tidak nutut kadang, sehingga lebih baik bikin irama sendiri. Kalau belajar rumusnya nanti butuh waktu lagi. Jadi saya punya punya irama khusus, nanti insya Allah videonya kita kirim bisa kalau mau diterapkan di sini. Jadi kalau misalnya saya ini ngikut Syekh Misyari Rasid, nah saya itu napasnya nggak nutut. Nah kita itu kadang punya Syekh tertentu favorit, misalnya Syekh Misyari Rasid, tapi kita napas kita nggak nutut sehingga bikin bacaan kita berantakan. Nah, makanya kita tidak boleh terkalahkan oleh irama. Yang paling penting adalah kaidah tajwidnya jangan ditabrak-tabrak ya. Kaidah tajwid itu juga kita harus tawasul. Syekh-syekh itu berbeda-beda kadang, sehingga kita dari syekh tertentu kadang sudah dibenarkan, tapi ketika talak ke syekh lainnya itu disalahkan, dan itu biasa ya. Beda jalur itu sudah biasa, nggak apa-apa, karena qiraah itu sama dengan ilmu fikih, banyak sekali perbedaan-perbedaan. Nah, kayak bacaan misalnya ifa itu ada qaulul jadid, qaulul qadim. Nah, ada perkataan lama, ada perkataan baru. Nah, itu kita adalah paling penting mengikuti apa yang telah disampaikan oleh guru kita. Baik, itu yang bisa saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mari kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Para pendengar firman Allah. Ketika Allah Subhanahu wa taala menghendaki untuk memudahkan hamba-Nya dalam menghafal, maka tidak ada satu makhluk pun dari jin dan manusia untuk bisa menghalanginya. Wa idza qadha amran fa innama yaqulu lahu kun fayakun. Ketika Allah berkehendak maka jadilah, hafallah maka hafallah. Mari kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Hamdan syakirin, hamdan na'imin, hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa 'azimi sultanik. Subhanallahi rabbil arsyil 'azim walhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat. Innaka sami'un qaribun mujibud da'wat. Ya qadhil hajat. Ya Allah ya Rahman, Allahumma iftah lana abwaabal khair, abwaabal barakah, abwaabal rizq. Ya Rahman ya Rahim. Ya Allah ya Rahman, turunkanlah kepada kami ya Allah yang hadir di sore hari ini ya Allah keberkahan Al-Qur'an ya Allah. Tenangkanlah hati kami ya Allah, jadikan Al-Quran sebagai petunjuk kami dalam kehidupan ya Allah. Ya Allah ya Rahman ya Rahim, mudahkan kami dalam menghafal ya Allah, dalam memahami, mentadaburi, mempelajari dan mengamalkan dalam kehidupan sehari-hari ya Allah. Ya Allah ya Rahman ya Rahim, jadikan kami hamba-hambamu ya Allah, hamba-hamba yang ahlul Quran, hamba-hamba yang ridha dan ikhlas meluangkan waktunya untuk Al-Quran, hamba-hamba yang siap membaca tilawah Al-Quran siang dan malam ya Allah ya Rahman ya Rahim. Ya Allah jadikanlah kami ya Allah keluarga Engkau di dunia ya Allah, dan selamatkan kami di akhirat ya Allah ya Rahman ya Rahim. Ya Allah ya Rahman ya Rahim, jadikan kami ya Allah santri-santri yang hadir di sore hari ini ya Allah, santri yang mampu mempersembahkan mahkota kemuliaan kepada kedua orang tuanya di akhirat ya Allah. Di hari yang tidak ada naungan kecuali naungan Engkau ya Allah ya Rahman ya Rahim. Jadikan setiap ayat, setiap baris, bahkan goresan tanda baca ya Allah sebagai saksi kebaikan santri-santri ini di akhirat nanti ya Allah. Jadikan Al-Quran sebagai penyelamat kami di akhirat ya Allah. Jadikan Al-Quran sebagai penenang kami di dunia ya Allah, penerang kubur kami di barzah ya Allah ya Rahman ya Rahim. Ya Allah ya Rahman ya Rahim, berikan kami rizki ya Allah, rizki berupa hafalan Al-Quran ya Allah, rizki berupa pemahaman Al-Quran ya Allah,
rizki berupa ketenangan hati, keteguhan hati, keistiqomahan hati untuk senantiasa dekat dengan Al-Quran. Ya Allah, Ya Allah, Ya Rahman, Ya Rahim, jadikan Al-Quran sebagai penutup menjadikan Al-Quran sebagai kalimat terakhir dalam kehidupan kami. Ya Allah, yang terangkum dengan kalimat La ilaha illallah. Ya Allah, Ya Rahman, Ya Rahim, di sore hari ini, di hari yang insya Allah Engkau berkahi, dan di Allah ini ya Allah kami bermunajat, kami mohon kepada Engkau ya Allah, ridhoi langkah kami ya Allah sebagai santri ya Allah, dan kami hamba-hambamu yang hari ini diamanai sebagai ustadz, sebagai pengajar ya Allah. Berikan kami kesabaran, keteguhan di dalam mendampingi putra-putra kami ya Allah, Ya Rahman, Ya Rahim. Ya Allah, yang berkumpul di sore hari ini ya Allah, tenangkan kami di dunia ya Allah, dan kumpulkan kami di akhirat nanti ya Allah, Ya Rahman, Ya Rahim. Tidak ada perjumpaan yang lebih besar dan lebih indah daripada di akhirat ya Allah. Maka perkumpulan di sore hari ini jadikan sebab perjumpaan kami selamanya di jannahmu ya Allah, Jannatul Firdaus ya Allah, Ya Rahman, Ya Rahim. Amin ya rabbal alamin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Walhamdulillahi rabbil alamin. Amin. Kemudian mohon keberkahan beliau, kita tidak hanya bertemu di masjid ini, tapi mudah-mudahan juga dipertemukan oleh beliau berdua nanti bersama di kota dari Tengah. Demikian dari kami, mohon maaf bila ada kurang kesalahan. Sebelum ditutup, para panitia bersama bisa mengkondisikan tempat pada berikan kita hari acara pada ini dengan beberapa persen majelis dan hamdalah alhamdulillah Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. الأغصان غرد مدى الأزمان عن أهل وحي الله، عن حملة القرآن. يا بلبل الأغصان غرد مدى الأزمان عن أهل وحي الله، عن حملة القرآن. في عالم الإنسان كل له ميدان، وليس أعلى شان من حملة القرآن. في عالم الإنسان كل له ميدان، وليس أعلى شان من حملة القرآن. أصواتهم مسرى